kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, ucapan Effendi Simbolon yang mengatakan Prabowo adalah sosok yang cocok melanjutkan estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo berbuntut pemanggilan oleh DPP PDIP. Apakah pemanggilan ini patut diduga adanya ketidaksolidan kader PDIP mendukung pencapresan Ganjar Pranowo? Pembahasan berikutnya kita telah terhubung dengan Ray Rangkuti, pengamat politik. Bang Ray, selamat siang. Selamat siang, Bung. Ya, salam sehat Bang Ray. Bang Ray, saya ingin minta penilaian Anda dulu. Menurut Anda, apakah yang dikatakan oleh Effendi Simbolon itu jelas terlihat bahwa ia mendukung Prabowo Subianto? Iya, kalau dibilang ada retak, enggak ya. Karena kemarin kan Effendi Simbolon sudah menyatakan atau kita sebutlah mengklarifikasi pernyataannya yang disebut ternyata tidak dimaksudkan untuk mendukung Pak Prabowo gitu ya. Hanya sebagai ya ungkapan biasa saja di kalangan para politisi dan seterusnya. Tetapi ya saya kira nggak semudah itu juga. Ya mungkin masyarakat meyakinkan bahwa itu hanya sebagai ungkapan biasa ya. Karena pertama kita tidak melihat relevansi yang cukup kuat secara politik dan secara kultural kehadiran Pak Prabowo ke dalam acara itu gitu ya. Pertama secara politik umumnya masyarakat Batak itu kan lebih mendukung PDI Perjuangan dan juga Pak Jokowi gitu ya. Kalau kita lihat hasil pemilu 2014-2019 yang lalu gitu ya. Nah yang kedua secara kultural ya tidak ada hubungan sama sekali dengan Pak Prabowo. Ya marga-marga Simbolon di dalam persatuan itu gitu. Sehingga kehadiran Pak Prabowo itu nggak bisa dimaknai sekedar itu tadi misalnya basa-basi macam-macam dan seterusnya. Ya oleh karena itu saya kira kalaupun itu basa-basi itu basa-basi yang berlebihan ya, yang bisa dimaknai ya memang ada keinginan tertentu mungkin di kalangan warga PDI Perjuangan itu untuk secara terbuka mendukung Pak Prabowo, apalagi kalau sampai misalnya ya Pak Jokowi juga mungkin secara terbuka akan menyatakan dukungan. Gitu. Tapi apapun itu ya, yang kedua menurut saya PDI Perjuangan juga terlihat sudah terlalu cepat gusar gitu ya. Padahal masih ya kalau misalnya katakanlah itu benar pernyataan basa-basi loh kok sampai ada pemanggilan buru-buru, ada ini, ada itu gitu ya. Ya satu langkah yang kelihatan cepat sekali direspon oleh PDI Perjuangan seolah-olah akan terjadi satu yang menimbulkan semacam keguncangan di dalam internal PDI Perjuangan gitu. Padahal setelah diklarifikasi kemarin ya hasilnya ya begini-begitu juga ya kan gitu. Bang Ray, tapi kan ini bukan pemanggilan yang pertama ya. Ada kejadian Gibran Rakabuming Raka juga. Apakah kemudian cara menertibkan anggota partai dengan memanggil dan kemudian meminta klarifikasi ini sesuai sebetulnya dengan prinsip demokrasi dan pengelolaan partai yang baik, Bang Ray? Itu yang saya sebut tadi di poin kedua ya. Padahal kan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Bung Effendi Simbolon ini kan, kalau betul bahwa itu hanya semacam katakanlah basa-basi politik gitu, kenapa harus disikapi secara cepat dan tegas oleh PDI Perjuangan gitu? Itu pertanyaannya gitu, bahwa seolah-olah ya sebelum ada pengakuan resmi ke KPU itu PDI Perjuangan seluruhnya udah dikunci gitu. Nah ini sebetulnya memperlihatkan kepada kita satu pola pandangan yang begitu strukturalis ya di lingkungan PDI Perjuangan yang menganggap bahwa seluruh kader-kader PDI Perjuangan itu dalam bahasa yang seringkali dipakai oleh Ibu Mega sebagai pesuruh partai gitu. Jadi yang namanya pesuruh itu kan memang nggak ada independensi, nggak ada kemandirian, namanya juga pesuruh Petugas gitu partai ya. mungkin. Jadi maksudnya. kata anggota diganti dengan kata pesuruh yang bermakna ya mereka adalah bawahan gitu loh. Oke. Berarti jelas kalau misalnya dalam kejadian ini terlihat jelas bahwa memang ada perbedaan pendapat di tubuh PDIP sendiri. Bahkan ada yang menyebutkan, Bang Ray, ada faksi Megawati, ada faksi Jokowi di dalam tubuh PDIP. Anda setuju? Ya mungkin belum, ya kalau soal itu sih kelihatan iya gitu ya. Tapi saya kira belum separah yang mungkin dibayangkan. Makanya PDI Perjuangan mencoba meredam buru-buru gitu. Meskipun kan ini bukan kali pertama ya. Sebelumnya kan ada Gibran gitu ya yang juga menemani ya Pak Prabowo dalam beberapa kali pertemuan khususnya di Jawa Tengah gitu. Lalu dipanggil ya kan. Nah itu yang saya sebutkan itu tadi sepertinya PDI Perjuangan ini ya kan karena menganggap seluruh kader itu adalah pesuruh gitu ya.
lalu diperlakukan betul-betul memang seperti orang yang tidak memiliki kemandirian, tidak memiliki pendapat, tidak memiliki keinginan gitu loh. Itu menurut saya ya sikap atau cara pandang yang mengakibatkan ya anggota-anggota PD Perjuangan itu berada dalam posisi yang itu tadi, seolah-olah ya memang bagian dari pesuruh partai. Namanya pesuruh yang nggak bisa nggak namanya punya pendapat, ya nggak boleh mengambil keputusan, nggak boleh bertindak di luar apa yang sudah diperintahkan kepadanya, dan seterusnya itu gitu. Saya kira secara tidak langsung memang apa yang terjadi setidaknya pada beberapa aktor politik dari PD Perjuangan ini menyatakan ya secara tidak langsung betapa kalimat, perspektif, pandangan, kesimpulan yang bernama pesuruh itu punya masalah tersendiri di lingkungan PDI Perjuangan gitu. Yang boleh jadi ke depannya bisa membesar ya kalau tetap situasi dan cara pandang ya elit partai politik PDI kepada kader-kader mereka gitu. Apakah ini artinya bahwa kata-kata seperti petugas partai atau bahkan mungkin Anda mengatakan tadi pesuruh partai begitu itu adalah kata-kata yang selalu disebutkan oleh Megawati Soekarno Putri tidak hanya kepada Ganjar tapi kemudian kepada kadernya sendiri, Bang Ray? Itu kan udah berulang kali disampaikan ya gitu. Dan itu umum, jangankan kepada kader-kader seperti Effendi Simbolon, bahkan kepada Presiden Jokowi, bahkan sekarang kepada calon presiden dari PDI Perjuangan Pak Ganjar, ya simbol yang sama disematkan bahwa mereka ini adalah ya apa yang disebut tadi sebagai petugas partai. Gitu. Nah sebagai petugas partai ya mereka menjalankan apa yang menjadi keputusan partai. Nah pertanyaannya keputusan partai itu apa? Dengan cara apa diambil? Bagaimana mekanismenya? Apakah cara, mekanisme dan proses penetapan keputusan partai itu dilakukan dengan cara-cara demokratik? Itulah pertanyaannya memang gitu. Jadi kalau cara-cara seperti ini katakanlah yang demokratik itu diabaikan, ya itu akan selalu punya potensi perlawanan dari dalam dengan sendiri akan terjadi. Gitu. Bang Ray, apakah kemudian pengelolaan partai yang baik itu tidak memberikan ruang pendapat yang berbeda kepada kader-kadernya kalau petugas partai itu menjadi penting begitu? Iya, kalau kita tetap menganggap bahwa kader itu, anggota itu adalah petugas gitu ya, dalam pengertian menjalankan apa yang menjadi keputusan partai, sementara keputusan partai itu misalnya diambil dengan cara yang elitis gitu, ya potensi yang seperti ini menurut saya nggak akan pernah hilang gitu. Ini soal wibawa saja. Nanti kalau wibawa katakanlah ketumnya ataupun orang-orang elitnya makin berkurang seiring dengan itu, ya itu perbedaan-perbedaan akan muncul dengan sendirinya gitu ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau cara pandangnya begitu, itu akan sulit dirubah. Ya satu-satunya yang bisa diharapkan itu tadi, kalau mau berbeda ya silakan keluar. Itu kan kata-kata yang menunjukkan kepada kita tidak ada seolah-olah proses dialog gitu. Ya kan dialog itu tetap penting ya. Dialog itu penting menunjukkan bahwa semua orang di dalam institusi partai itu setara gitu. Bahwa ketua umum, ya kan, pengurus yang lain itu adalah mereka yang mengemban amanah yang mendapatkan mandat dari para anggota itulah fungsi mereka sebetulnya. Jadi bukan penguasa partai, bukan pemilik partai. Gitu. Dan oleh karena itu seseorang nggak bisa dikatakan kalau nggak setuju dengan pendapat partai keluar saja dari partai ini. Gitu. Nggak begitu. Oleh karena itu harus diciptakan mekanisme yang dialogis itu. Nah salah satu cara menciptakan mekanisme yang dialogis itu adalah memberi kesempatan yang sama dan juga posisi yang sama bahwa seluruh orang di dalam satu partai itu adalah satu kesatuan yang sama hak dan fungsinya gitu. Bang Ray, menurut Anda bentuk perlawanan terhadap konsep petugas partai ini sampai di tahun 2024 nanti akan semakin membesar atau tidak kalau misalnya setiap cara menyelesaikan dengan cara dipanggil begitu, datang, klarifikasi, lalu kemudian mengumumkan kepada publik begitu? Gimana tadi memenuhi? Ya, apakah menurut Anda bentuk perlawanan terhadap petugas partai itu akan semakin membesar sampai di tahun 2024, Bang Ray? Itu yang saya sebut tadi, Bung. Kalau ini soal wibawa, ya, kalau wibawa elit-elit partai politiknya mungkin hari demi hari makin berkurang, ya dengan sendirinya proses yang menunjukkan bahwa mereka
bukanlah petugas partai dalam pengertian yang seperti selama ini hanya manut pada apa yang menjadi keputusan elit gitu, saya kira akan muncul di mana-mana. Ini soal satu wibawa, soal yang kedua ada apa namanya itu ya, ada ketergantungan, yaitu soal proses pemilu 2024 yang akan datang. Kan kalau kemudian dalam proses ini mereka seolah-olah banyak kader yang menganggap dirinya bukanlah petugas itu, ya memang dia punya potensi kemudian haknya dicabut. Misalnya nggak jadi dicalonkan sebagai calon anggota legislatif dan sebagainya gitu. Oleh karena itu saya kira sampai 2024 ya semua masih dalam kondisi yang dapat terkendali oleh elit PDI Perjuangan, tapi itu tidak jaminan pasca 2024 yang akan datang, apalagi misalnya menjelang pilkada 2024 di bulan November, dan setelah itu. Setelah melakukan klarifikasi, Effendi Simbolon pun mengatakan bahwa ia taat terhadap keputusan partai, tetap mendukung Ganjar Pranowo. Apakah kemudian pernyataan-pernyataan ini memang sesuai adanya, Bang Ray? Memang betul itu yang terjadi, ataukah memang tidak menurut Anda? Gini ya, kalau melihat Bung Effendi ini kan bukan kali pertama dia melakukannya. Ya. Beberapa kali sebetulnya Effendi Simbolon ini menyatakan sikap yang relatif agak berbeda dengan PDI Perjuangan. Bahkan pada momen tertentu misalnya beliau dengan terbuka mengkritik kebijakan Pak Jokowi dan seterusnya. Gitu. Lalu diingatkan kembali lagi, diingatkan kembali lagi. Gitu. Jadi ada dua yang saya tangkap dari situ. Pertama adalah di satu segi kelihatan memang Effendi Simbolon itu mengambil momen jadi pembicaraan dengan cara dia menyatakan berbeda dengan PDI Perjuangan. Jadi ada semacam upaya untuk mobilisasi popularitas juga mungkin di Effendi Simbolon, karena Effendi Simbolonnya begitu dipanggil ya selesai gitu, itu juga selesai juga gitu loh. Nah yang kedua itu secara tidak langsung sebetulnya dapat memberi semacam itu ya impact kepada internal partai politik ya, untuk sekali-kali juga menyatakan diri berbeda dengan PDI Perjuangan tuh. Toh Simbolon udah berkali-kali dipanggil selesai, nggak ada sanksinya apa-apa gitu. Yang lain juga mungkin akan mempraktekannya. Dan kalau itu terjadi itu yang saya sebut ini akan masif, akan kesulitan juga PDI Perjuangan untuk melakukan penertiban gitu. Nah oleh karena itulah saya mengatakan itu tadi, mestinya PDI Perjuangan juga lihat kasusnya lah gitu. Masa cuman baru sebegitu udah dipanggil gitu, karena kelihatan sensitivitasnya tinggi banget gitu kan. Baru padahal Effendi Simbolonnya cuma main-main aja lalu dipanggil, main-main aja dipanggil, itu akan capek sendiri nantinya gitu. Nah oleh karena itulah yang saya sebutkan tadi seperti di awal, Effendi Simbolon kenyataannya cuma main-main aja kok langsung dipanggil oleh PDI Perjuangan gitu. Lihat dulu lah, mungkin sekali, dua kali, tiga kali baru kemudian dipanggil oleh PDI Perjuangan, diingatkan dan seterusnya gitu. Jangan baru sekali dipanggil. Padahal kawan ya misalnya seperti Effendi Simbolon ini ya mau tes kes aja gitu, atau sekedar untuk menaikkan perbincangan tentang dirinya saja sebenarnya. Oke, baik Bang Ray Rangkuti, terima kasih telah bergabung sama kami di Metro Siang. Selamat siang Bang Ray.